mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca. Jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun, waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Disitulah baru kita mulai muncul, oh, kita tegaskan Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya, ditunjukkan nanti buktinya. Dan tentunya kita utang-utang yang sekarang pun harus ditanya kapan kembalinya, tentunya tidak tahu. Itu ada urusan daripada pemerintahan berikutnya. Yang PT Timur Putra Nasional itu, yang Tommy Soeharto, itu utang Pak Tommy itu segini, gitu. Anda punya utang, kami punya piutang, benar itu selesai, tinggal bayarnya bagaimana. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan, tata kelola yang baik harus didahulukan. Tetapi kalau ada yang masih membandel, kalau ada niat untuk korupsi, mari kita membukukan dan merekod. Pertama, mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu, Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya udah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu, tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Adapun Tommy Soeharto, hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang, 2,6 triliun. Di atas itu banyak yang hutangnya belasan triliun. Satgas BLBI menyita aset milik Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang berupa lahan yang dijadikan kawasan industri di wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hari ini Satgas mengirim tim dan aparat keamanan gitu ya untuk menyita aset jaminan penanggung hutang dari PT Timur Putra Nasional. Penyitaan terkait uang PT TPN atau Timur Putra Nasional kepada negara sebesar 2.374 triliun. Aset yang disita di wilayah Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berupa lahan seluas 120 hektar dengan nilai 600 miliar rupiah. Karena adanya kewajiban. Nah, mengingat sampai terakhir tidak ada respon. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TV. Terhadap jaminan dari kewajiban PT Timur Putra itu kita Penyitaan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah mengembalikan dana BLBI sebesar 2,6 triliun rupiah dari PT Timur Putra Nasional atau TPN. Selalu ada RI sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi tadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Sehingga waktu kami memulai membuat pembukuan,
Hotel Hilton itu Ya, dari obligor dan debitur itu nego ke pemerintah yang mengaku tidak punya utang lah, sehingga tertunda-tunda sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu ini udah 22 tahun kan, nggak boleh begitu lagi. Mari kita selesaikan sekarang. Nggak ada nego lagi sekarang. Mahfud MD, Menteri Polhukam secara tegas mengungkapkan bahwa tidak ada lagi negosiasi terkait piutang BLBI yang belum dibayarkan oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Tak hanya untuk sudah tidak ada di dalam title-nya. Kita hilang. Yang sekarang jadi Hotel Sultan. Hotel Mulia itu kita harus fight banyak sekali untuk bisa bahwa title-nya tetap punya pemerintah, tapi kerjasamanya boleh swasta. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku, nggak punya neraca. Jadi Anda semuanya yang masih baru-baru ini ya. Ini berlaku bagi semua obligor atau debitur BLBI yang masih mempunyai hutang ke pemerintah. Nggak ada nego-nego lagi sekarang, datang saja ke kantor jelaskan, kata Mahfud. Mahfud juga menjelaskan negosiasi tersebutlah yang menjadikan kasus BLBI belum selesai hingga saat ini. Padahal sudah 22 tahun berlalu sejak pinjaman diberikan pemerintah pada krisis keuangan 1900. Mudah-mudah sekali. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca adalah merupakan demarkasi penanda bahwa Republik zaman, kalau orang Indonesia bilang jahiliyah, zaman sebelum itu diatur dan sekarang Republik sekarang sudah diatur. Apakah gampang? Sangat tidak gampang. Dan saya adalah Menteri Keuangan yang pertama kali, Pak Hadian, 97 sampai 1998. Sejak terjadinya kasus ini, setiap ditagih oleh pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN, para obligor atau debitur selalu melakukan negosiasi seperti tidak mengakui hutangnya dan sebagainya, seperti yang dikutip dari CNBC Jumat 5 November 2021. Memang setiap ganti pejabat, ganti menteri, ganti dirjen, itu selalu ada upaya dari obligor atau debitur untuk nego ke pemerintah. Mengaku tidak punya utang lah, ingin menghitung kembalilah sehingga tertunda-tunda sampai saat ini. Oleh sebab itu ini sudah 22 tahun kan, nggak boleh begitu lagi. Mari kita selesaikan sekarang, tuturnya. Ia pun menekankan bahwa bagi para obligor atau debitur yang memiliki utang jangan berani untuk kabur dan menjual hartanya apalagi yang sudah dijaminkan, sebab pemerintah sudah memiliki catatan dan akan segera menyitanya. Selain itu menurutnya pintu nego bagi para obligor atau debitur sudah tertutup sejak lama, sebab penagihan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak lama tapi tak dihiraukan. Kalau punya bukti sudah lunas dan itu sah ya kita nyatakan lunas. Tapi kalau belum dan jaminan masih ada di kita, jangan coba-coba dijual, disewakan atau dialihkan ke pihak lain. Itu tidak boleh, nggak ada nego lagi sekarang. Masa nego terus 22 tahun, tegasnya. Seperti kita ketahui, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI akan melelang aset milik Hutomo Mandala Putra atau dikenal dengan Tommy Soeharto. Adapun beberapa aset ini baru saja disita oleh pemerintah. Penyitaan aset Tommy Soeharto dilakukan karena memiliki hutang kepada pemerintah melalui PT Timor Putra Nasional atau TPN saat terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 sampai 1998 silam. Terhadap aset jaminan PT TPN yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukannya penjualan secara terbuka atau lelang, ujar Ketua Satgas BLBI Reonald Saliban melalui keterangan resmi Jumat 5 November 2021. Data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mencatat hutang yang dimiliki Tommy tercatat senilai 2,61 triliun setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Piutang ini sesuai PCPN strip 375 garing PUPNC.10.05 garing 2009 tanggal 24 Juni 2009. Karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting, dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Dengan kerja yang rapi dan bersama-sama sekarang dengan Kejaksaan, ya, dengan Reskrim, dengan BIN, dengan Kementerian Hukum dan HAM, dengan APR, kita berharap kita bisa secara rapi menutup semua celah mengenai aset.
Pemerintah akan bersikap tegas kepada para obligor dan debitur yang tidak patuh melaksanakan kewajiban membayar hutang dari bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni dengan melakukan pemblokiran rekening keuangan mereka. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan. Berikut daftar aset milik Tommy Soeharto yang akan dilelang oleh pemerintah. Yang pertama, tanah seluas 530.125,526 meter persegi, terletak di Desa Kamocing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 4 Kamocing atas nama PT KIA Timor Motors. Yang berikutnya, tanah seluas 98.896,700 meter persegi, terletak di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 22 Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors. Yang berikutnya, tanah seluas 100.985,15 meter persegi, terletak di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 5 Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors. Kemudian tanah seluas 518.870 meter persegi, terletak di Desa Kamocing, Kabupaten Karawang, sebagaimana SHGB nomor 3 Kamocing atas nama PT Timor Industri Komponen. Sebagai informasi, dua anak Soeharto yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto dan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto memiliki hutang ke negara melalui BLBI yang dilakukan pada krisis tahun 97 sampai 98 silam, di mana Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satria Marga, PT Marga Nurindo Bakti, serta PT Citra Bakti Marga Tama Persada, di mana hutangnya ditagih negara berdasarkan dokumen yang beredar adalah 191 miliar, 471 miliar, serta 14 triliun. Sementara itu, Tommy memiliki hutang ke negara sebesar 2,6 triliun dari kasus BLBI ini. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal jangan korupsi. Sudah sejak awal. Oleh sebab itu, saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi. Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Proaktif saja. Tidak ada yang bisa bersembunyi karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar para obligor dan debitur. Jadi kami tahu, Anda pun tahu. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.